Si Lina diserang Edwin. Mantap. Nanti kita ke sana ya. Iya. Nih gue gedein dulu. Oke. Indonesia dan Belanda, orangnya ada di sini. Saya nggak pernah masuk organisasi itu ya, tapi saya tahu gitu. Dan dia keluar, terus masalah cewek, masalah narkoba lagi, ya. Bagaimana sih sesama penjahat ya akan mencari pembelaan dari sesama penjahat kan? Ya. Sudah kelas kakap deh. Cuma aku kirim satu video, lo nanti bisa putarin suaranya bentar ya. Ini Rudy Yohanes baru follow aku nih, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Erik. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati kehancuran para apologet penghujat Islam. Lanjut. Insyaallah. Barakallah. Nonton di bawah teman-teman. Ya. Nanti setelah ini aku izin share video Baru ya. berapa detik yang lalu? Halo Bang Rudi. Dek Rudi, tadi kan manggil aku Bang ya. Ini Rudy Yohanes nonton. Ini sekarang Rudy Yohanes posisinya nonton Edwin ya. Nanti dia ada responnya nanti dia. Salam kenal. Selamat datang di Indomaret. Ya. Kita hajar sekalian Wanes ini. Si Amin Wijaya itu lihat itu adalah circle Wanes. Yang aku kirim videonya itu circle Wanes. Lihat apa yang dilakukan Amin Wijaya. Santai ya Bang Dek Rudi Tagalog. Santai ya. Karena ini belum mengarah ke Rudi. Ini mengarah ke Amin dulu, Amin. Bisa diputerin suaranya nggak, Ki? Wait Bang, aku kirim dulu ke nomor satunya. Oke. Tapi respect buat Pak Bom ya, yang begitu menyayangi uangnya sehingga harus menghapus YouTube-nya. Ya. Kemarin ngomong, kamu Edis berani menghujat dari luar negeri. Loh, kalau si Edis menghujat udah ada surat laporannya, ada surat penangkapannya, Pak Bom. Nah sekarang kamu baru di-spill dikit aja langsung hapus YouTube, langsung di-hide semuanya. Entah itu benar di-hide atau enggak. Kenapa? Karena kamu takut. Apa yang ditakutkan Bang? Dia takut akan nyawanya dong. Kok bisa? Karena semua gini. Kamu punya channel YouTube, Ki? Apa dong? Ya, karena dia takut akan nyawanya dong. Karena dia takut akan nyawanya. Bombong hide semua kontennya. Lah ini Edwin si botak. Apa? Iya. Mau share nih, ada si penghujat. Ini wajib diviralkan ini. Kenapa itu? Coba kita putar dulu. Ya silakan. Bang ya, kalau dengan Bang Dito, tolong apa namanya ya? Saya bilang Bang ya? Ya udah kita akademisi lah teman-teman ya, akademisi lah. Aku juga belajar, semua kita belajar ya, Bang Sueb. Tapi ngomong-ngomong di sini ada berapa Kristen ya? Cuman ada satu Kristen. Silakan teman-teman yang viralkan ya. Teman-teman Kristen yang lain mau. Orang dilaporkan ini. Saya nggak bisa ngomong ini. Boleh Bang ya. 3 menit buat Bang ya bertanya sesuai dengan judul tetap ya. Bang Dito ini mau dikasih judul apa tetap mau dia. Silakan ya. Bang Oke, ya. perhatikan, udah cukup. Kasih waktunya aja. Ya. Ini dia, saat dia menghujat nih. Kasih waktunya. Kasih timernya, Bos. Kalau di atas itu loh, Bang. Gitu dong, ditunjukin. Nah, perhatikan. Tadi pertanyaan saya jelas ya. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mampu menceritakan apa yang dia ciptakan. Dia tidak menjawab. Dia diem. Lalu si Dulus ini melemparkan ke si Dito. Kata yang dikutip si Dito pun cuma kalimat bajingan sampai yang nggak disebut. Tunjukin kamera bajingan itu. Dan itu kepada orang, bukan kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan bajingan, bukan orang. Iya kan? Satu, dia tidak menjawab pertanyaan saya. Alasannya dia panik, alasannya mau sholat Jumat. Kalau kau udah tahu kau mau sholat Jumat, kau jangan nantangin. Ternyata kau bikin alasan sholat Jumat karena kau nggak bisa jawab. Maka
Saya jelas bisa menyimpulkan Allah itu bajingan. Jelas. Kenapa tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Jelas teman-teman Maaf, semua. ini saya Jelas teman-teman semua. nggak bisa begini ya, Jelas begini ya. teman-teman Saya semua. Ya, silakan teman-teman bagaimana penilaiannya. Ini orang harus diproses. Oke. Saya tadi Siap. sudah WA Bang Zuma, saya Siap. sudah WA Bang Kang Ardi sama Ustadz Alip. Dan Api Sumut juga sudah merespon. Insyaallah dalam dekat laporan sudah kita terima. Oke. Ya kalau kita komenin yang itu, dia sakit hati sekali ya sama Allah Tuhan kita ya. Sakit hati dia. Marah dia. Kenapa ya sampai bisa sakit hati begitu? Apakah ekonominya kurang mampu jadi nyalahin Tuhan? Apakah proyek-proyek imannya hancur lebur di Indonesia sehingga dia marah kepada Tuhan yang benar? Apakah karena dia tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya sehingga dia menyalahkan Tuhan yang benar? Sian aja. Nama akunnya ya, hanya 2 Ikhwan. Oke, kita lanjut lagi. Kamu open kan? Orang tahu kamu kan? Lihat lokasimu kan? Oke. Begitu kamu di spill, kamu bukan pendeta, dan lokasimu ketahuan, ya ini resiko ya, karena dia sudah men-spill beberapa apologet lain yang belum terverifikasi. Ya. Tapi pada saat kamu men-spill, kamu di-spill alamatnya, maka semua channel-channel YouTube itu akan bisa jadi senjata buat nyerang kamu balik, karena itu jadi bukti bahwa kamu ternyata ngomongin Islam, kamu ngaku pendeta, ya nggak? Jadi kalau orang sudah berpikir begitu, maka lebih baik dia menghilangkan semua barang bukti. Benar nggak? Karena kalau dia membiarkan itu, dia harus punya skala prioritas. Aku mau nyelamatin diriku sendiri atau enggak? Gitu kan? Kalau dia bodoh ya dia biarin aja channel YouTube-nya itu tetap di situ. Kenapa? Semakin dia biarkan video-video yang dia buat di situ segala oke lah, kategorinya pengajaran ya di YouTube. Tapi kan di dalamnya dia juga ngomongin Islam, betul nggak? Dia ngomongin Islam, dia ngaku pendeta. Kedua hal ini aja lah kita fokus. Dia ngomong gibahin Islam, dia ngaku pendeta. Itu akan jadi ancaman buat dia. Dan sekarang omongan dia kebalik. Kamu edis, kamu menghujat Islam. Nah sekarang kalau dia nggak menghujat Islam, kenapa dia takut? Kenapa YouTube-nya dihilangin semua dengan alasan tidak monetisasi, tidak begini, tidak begitu? Masa bodoh? Emang kamu nyari duit di situ kok? Ini bang, udah beres. Oke. Itu adalah suara dari salah satu, ini perbincangan orang-orang Wanes ya. Beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. Ada cewek Wanes, itu circle Wanes, yang dia dihamili oleh Amin Wijaya. Ya. Inisialnya siapa? Inisialnya siapa? Tahu teman-teman di bawah? Siapa tuh? Dengerin aja suaranya. Kami pakai foto hitam putih untuk sebagai respect buat apologet Kristen yang sedang tidak baik-baik aja, teman-teman. Sekalian mau jadi hater saya, mau unfollow saya, silakan. Diakui ya. Ini ada Bang Dewa naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dew. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa pikir ada otennya ini. Kagak ada. Nggak tahu nih Behemoth siapa nih Behemoth? Behemoth Kudanil itu. Siapa tuh Kudanil? Behemoth kan Kudanil artinya. Oh, tunggu. Ini gue mau mana sih caranya? Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam, Tante. Ya, siap. Ya. 86. Aduh, Dari oten tadi aja apa? lah. Terhitungnya kagak ada di sini angker roomnya Bang Dew. Di sini roomnya angker. Susah terhitung di sini. Gua buka koma juga nggak ada. Nah, Itu buat dia. Tante Mikana aja. Nanti mau ini Tante. Hai. Tante. Nanti mau giveaway. Ada giveaway sepatu sama kaos.
di room dewa nanti ya, bagi-bagi ya, sama uang Oke. tunai. Oke, insya Allah. Nah, yaudah. Lanjut, Res. Siap. Tunggu. Kami lagi bongkar-bongkar aib Kristen di sini. Banyak permasalahan. Nanti ada berita baru lagi nih. Woi, hilang anjir. Udah nggak apa-apa. Kemiut. Harus pakai. Enggak. Ini apa namanya? Hilang stikernya. Gila si Lina klarifikasi masalah si Cencen kemarin Mengkores diserang sama Metatron, tapi Metatron sama kawan-kawan nggak percaya, dibilang AI. Kabur Lina. Anjing itu lucu banget ya. Gua udah nonton itu, tapi nanti diputar aja. Oke, kita lanjut ya. Ya, tapi kita semua yang pakai foto hitam putih ini supaya kita nyadar, ya, jangan berapologet kalau memang dirimu nggak benar. Ini pengakuan dari si Edwin ya, Edwin Metatron sendiri, orang yang sudah hancur duluan dan viewernya sepi melulu gitu kan, bahwa di dalam dunia para penghujat Islam sedang tidak baik-baik saja, mereka sedang hancur dari dalam dengan sendirinya. Mampus anjing tuh, lu rasain itu goblok, dasar penyembah kelamin dari sorga lu anjing penghujat Islam. Yuk kita lanjut. Jangan ngomong tentang firman Tuhan kalau dirimu memang belum layak. Ya, selama kamu nggak ngomong firman Tuhan, kamu mau ngapain aja terserah kamu mau ngapain aja. Tapi kalau kamu ngomong firman Tuhan tapi dirimu nggak sesuai dengan apa yang kamu omongkan, itu sama saja kamu mengurangi kepercayaan orang-orang kepada Kristus. Bayangin, banyak gereja nggak punya pengajaran. Orang banyak lari ke media sosial, ke TikTok, ke A, B, ke C. Begitu kalian dilihat omongannya, bagus nih orang nih. Contoh ya, Lina Wijaya, bagus nih Lina Wijaya. Tapi begitu kesebar VN lah, bukti-bukti yang menjurus bahwa emang lu nggak bener, maka orang-orang yang tadinya respect kepada Kristus itu juga terdegradasi gara-gara kelakuan kalian. Kalau bukan saya yang begini sama teman-teman, terus siapa lagi? Ya nggak? Jadi kalian mau menghujat saya silakan. Ya gua kan ada gua. Kalian mau menghujat gereja saya silakan. Gereja saya gereja susah. Dan bagi saya gereja yang benar itu adalah gereja yang teraniaya, bukan gereja yang santai, nyaman. Oke, putar aja. Oke, gitu. Mau Victoria. apa yang itu? Jadi apa yang harus aku Pernyataan lakuin? ini pernah dengar nggak Bang Kores? Si Edwin mengatakan sebetulnya iblis itu bukan jauh, tapi ada di samping gereja. Kutip dari Martin Luther, iblis mendirikan kapel di samping gereja. Sebetulnya iblis yang sebenarnya di gereja katanya. Pernah dengar nggak? Enggak, belum. Ada nanti. Mantap. Nanti ya kita keluarin ya. Ini banyak perkataannya Edwin yang menghancurkan imannya sendiri, anjir, syukurin lah. Dan dia bilang sendiri ya, dia dari gereja yang susah katanya, karena semakin susah gerejanya semakin bener, gitulah anjing maksudnya dia. Justru sebelum di neraka, siksa dulu di sini, Res. Siksa dulu di dunia, gitu kan. sebelum di neraka. Iya, anjing si Edwin ini hancur-hancuran hidupnya di dunia kan ya, kerja di salah satu provider gitu kan, kena pecat, dibiayain bininya berapa tahun ke belakang gitu. Ini ada info-infonya dari belakang, Ikhwan. Hancur-hancuran hidupnya di hari penghakiman. Pala aja dibentur sama tongkat bisbol neraka anjing, mampus lalu. Kenapa belakang aku tidak mau lagi untuk person worship? Karena apa? Aku malu sama diri aku nih, kotor nih. Bilang nyembah Tuhan, tapi kelakuan bejat. Aku malu sama diri aku. Makanya kalau kamu suruh udahlah level person worship, aku nggak mau, malu aku. Nggak ada lagi yang privasi lagi, Kaina. Udah kayak begini, dia orang tahu. Sudah tahu. Gak apa-apa Kak Ida, lanjut Kak. Nah, yang penting sekarang kita bangkit. Aku tahu kondisi aku sempat telepon kasusan. Aku bilang ya udah, aku mau minta maaf sama Koko. Sekaligus aku mau ngomong yang sudah terjadi sama aku ini gimana.
sama dia ini bagaimana, karena memang waktu itu janji kita kan kita nggak mau punya anak. Oke. Sudah itu, ternyata waktu hari apa itu, sebelum lebaran itu aku sempat teleponan sama Kak Susan pagi. Dia bilang, Kok Amin ada di kosan, datang aja ke sana. Oke, aku siap-siap. Aku datang ke sana, dia sudah tidak ada. Aku video call sama Kak Susan kalau aku udah di kosan dia, karena aku juga kan pegang kunci. Dia nggak ada, dan aku pegang handuknya itu masih basah, berarti dia posisinya tidak mau nemuin aku. Ya udah, semakin down lah aku di situ. Nggak tahu lagi mesti ngomong apa, mesti bicara sama siapa. Aku coba hubungin dia. Aku coba hubungin dia WA, centang satu. Telepon, memanggil. Oke, aku masih sabar. Begitu ada balasan dari dia, ternyata dia minta selesai. Gimana enggak, sekarang depresi aku. Gimana enggak dong aku di saat itu. Di situ yang bikin aku benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Sampai aku telepon teman aku yang katanya bilang teror dia itu dia yang ngatakan maaf ya, karena aku merasa memang sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Akhirnya aku minta tolong temanku itu untuk antar ke dukun beranak, karena aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa, harus bicara sama siapa. Aku masih punya orang tua, aku masih punya anak. Akhirnya dibawalah aku ke Cisauk. Di perjalanan pun temanku itu menegaskan, karena dia juga tahu aku sudah mengenalkan, walaupun bukan secara langsung, tapi dia tahu aku jalan sama dia, dan dia pun tahu nomor telepon. Jadi di perjalanan dia menegaskan, kamu yakin gitu? Sebenarnya aku nggak yakin, nggak mau, tapi rasa malu itu ada. Bahkan di tempat ibu itu namanya Ibu Nur, dia juga mengatakan itu, kamu sudah yakin? Dengan alasan apa? Aku bilang yakin karena suamiku nggak mau punya anak. Ya, aku cuma bilang gitu kan. Oke. Akhirnya terjadi. Maafkan, suruh kawin sama gua aja mau dia, Res. Aku harus mati. Apa, Bang Deo? Suruh kawin sama gua mau nggak dia? Nanti coba gua lihat, gua cari kontaknya ya. Sama Bang Dewa aja, Bang Dewa, sama Bang Dewa aja kawin. Dikawin itu sama Bang Dewa itu. Nggak perlu lo aborsi. Ini aborsi kan bahas aborsi ya ini ya. Iya, buset anjing, brutal ini beritanya. Ya udah, juga kan dia sampah. Aku nggak mau tahu lagi. Di saat janin itu keluar, Tuhan. Cing. Kuatkan aku dosa. Aku nggak berani pulang, dan aku matiin sebuah handphone. Makanya kenapa dia teror ke Amin, karena dia nggak bisa hubungin aku, dan dia juga nggak bisa temenin aku. Aku berjuang sendiri di situ, hidup mati aku saat itu. Apa dia tahu? Aku pulang aja nggak berani, aku pulang. 2 hari aku di hotel. Nggak ada sama sekali dia dampingin. Jadi waktu aku pulang itu, aku benar-benar nggak tahu mesti ngomong sama siapa. Aku cuma ngomong sama Aceh Alengso. Aku cuma ngomong sama Bunda Naka. Dan setelah itu aku sempat bicara sama dia, sama Koami. Koami cuma bilang apa? Jawabannya cuma, udah dikeluarin kan? Udah selesai kan? Pulang mami nyariin katanya. Terus dia WA lagi nih, habis berapa nanti aku ganti. Oh Tuhan, segitu bejatnya aku kata dia. Wih anjir, buset apa ini beritanya bangke anjing bisa sampai situ bre. Kalau kalian lihat anjing dia apa ya, ini cewek sedihnya itu sedih aborsinya gitu. Waktu perot-perotnya dia nggak sedih apa?
Waktu prot-prot dia aborsi dia Siapa aduh. Siapa ceweknya, Res? Ceweknya tadi dibilang sih namanya Indah katanya. Bukan apologet ya? Nggak tahu daerah sana lah. Ini terhitung punya kerjaan lah. Buset dah anjir, buset. Edwin, gua nggak tahu si Edwin ini terlibat atau enggak, tapi sampai dibongkar aibnya ke sini, bu anjing, buset parah lah anjing. Hancur kiri kanan, bre. Anjir, hancur kiri kanan ini anjing terhitung, buset dah. Aborsi anjing, sampai aborsi, buset anjing. Bayangin berarti kalau sampai aborsi udah berapa bulan ya? 3 bulan ke atas ya. Kacang coklat. Dan buka ditutup, Iya, dibongkar anjing. Sesama penyembah ini loh. Penghujat ini kan Tuhannya sama, dibongkar sama dia, bre. Nauzubillahimin dzalik. Segini anjir. Ini yang aborsi siapa? Ini yang aborsi diduga namanya Indah gitu. Terus prot-protnya diduga sama Admin Wijaya. Ini infonya dari si Edwin Bobby. Sama Amin Wijaya itu. Iya, sama Amin. Ini surat tentang Amin Wijaya. Jadi dia ke kosan Aminnya nggak ada gitu. Gitu. Terus aborsi terus ngechat Amin. Udah kan aborsinya gitu. Geblek anjing dibongkar, bre. Buset, membabi buta serangannya kemana-mana ini. Tapi siapa tahu dari admin infonya Rudi ya. Siapa tahu, kita nggak tahu juga. Yang penting kita menikmati drama yang ada sebagai para pejuang Islam di garis terdepan, melihat kehancuran mereka sedikit demi sedikit. Lanjut. Aku Kenapa, Erik? Aku yakin si Aisyah pun nanti dapat itu. Iya kan, penghujat itu. si Edwin juga kan ngomong gitu kan, ini kita semua ini punya aib gitu, tinggal nunggu apesnya aja aibnya kebongkar. Ya iya aman lah bre, lu sama gue sama-sama nungguin aib lu kebongkar bre. Itu suruh siapa lu hujat-hujat Islam anjing, dibongkar aib lu kan. Tunggu dulu Bang Pancen. Biarkan dulu. Kasihan ini anak orang begini Bang Budi. Bukan, kita kesampingkan dulu rasa kasihan di sini Bang. Tunggu dulu Bang, lanjut Bang. Ya akhirnya aku cerita sama Cik Alengsu, cerita sama Bunda Naka, dan sebenarnya mereka nggak setuju, tapi ya itu. Dan yang bikin aku sakit itu dia nggak mengakui selama ini aku sama siapa sih? Apa dia pengen aku sama yang lain? Selama ini berapa hari itu dia di rumah aku terus. Kalian yang bisa menilai lah. Tapi ini ya, tunggu dulu, aku potong dulu. Ini ada tapping penonton ya. Misalkan tapping penonton cuma nanti bisa baca gitu. Jadi tapping penonton ini begini, nggak masuk akal katanya kayak gitu. Dia kan Amin kan punya keluarga, kenapa nggak ngadu ke keluarganya? Kenapa secepat itu mengambil keputusan? Gitu loh. Kalau ada orang menyakiti seorang perempuan yang membuat dia hamil, maka mungkin dia ngadu ke keluarganya supaya keluarganya juga menuntut ke keluarganya. Karena si Amin ini tidak ada di tempat. Nah, apakah karena pada waktu itu tidak tahu siapa saja keluarga si Amin ini gitu loh? Aku tahu. Nah, kenapa ibarat kata ngambil keputusan secepat itu tanpa ibarat kata mengambilnya meminta pertanggungjawaban dari keluarganya, biar malu sekalian gitu dianya. Kalau memang dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Silakan dijawab. Mungkin panik Bang Pancen, Bang Pasu. Sepanik-paniknya orang, Moy. Dengar Moy ya, sepanik-paniknya orang, kalau sudah terjadi seperti itu, pasti nyari ke keluarganya. Bahkan kalau orang Batak tuh satu marganya tuh, supaya satu marganya nyari dia. Gitu loh, Moy. Kita harus profesional di sini, Moy. Tapi kan nggak sama. Kebagian kan belum dia sebut. Peduli persetan apa anggapan orang, udah ngomong sesuatu. Enggak, aku cuma bisa apa kata orang itu. Oke, ini ya, mungkin itu dulu, masih banyak rekaman yang itu saya langsung yang rekam ya, nggak ada pihak lain. Bahkan ceritanya itu lucu ya. Waktu ceweknya datang ke kosannya, si Amin ngajak begituan. Nggak pantas namanya Amin ya, lebih cocok tuh Kelamin nih, penjahat Kelamin Wijaya. Jadi pada saat dia ngajak begituan, di balik bantal itu ada alat kontrasepsi bekas dan cewek itu ngelihat.
Bayangin tuh. Itu circle oneness ya teman-teman, yang tadi circle oneness, bukan circle Tritunggal. Jadi kenapa saya arahkan ini ke oneness, karena Iya. Gini, Edwin, gua nggak peduli. Tuhan kalian berdua sama. Tuhan kalian berdua sama yang para penghujat Islam ini sama. Jadi itu satu komplotan sama lo, gua nggak peduli. Gerejanya sama. Mereka gereja, kita Tuhannya sama, Tuhannya sama, hujat Islamnya sama. Jadi nggak Res, peduli gua. kalau mau keren, Iya. kalau mau keren, Res, Hah? lu cari perempuannya siapa, lu interview di sini. Wih, mantap itu, Res. Iya, ya ini dari Mantap kemarin itu. juga gue udah buka Bang Dev, untuk semua yang ingin memberikan kesaksian tentang kebenaran yang terjadi, ini Room Forest terbuka untuk kalian. Gue adalah hakim yang adil untuk kalian yang sedang bermasalah gitu. Naik sini udah. Lanjut. Iya bener. oneness ini sedang ingin Kasih menghancurkan dokat aja. Kasih dokat aja, dokat berapa, Keres? Dokat apaan, dokat? Ya kan? Duit. Nggak, gue penasarannya Kasih begini, dokat. kalau sampai mau prot-prot sama cowok yang diduga ini muka ceweknya kayak gimana gitu? Gue penasarannya di situ. Kayak mana bentuknya gitu? Mulai. Nanti ada Bang Dewa. iman yang benar dengan cara-cara seperti itu. Makanya kemarin si Edis lah kena. Saya nggak kenal sama Edis, saya bukan circle-nya Edis, saya sendirian, lone wolf. Saya nggak masuk circle-nya Bu Sofiato, saya nggak masuk circle siapa-siapa, tapi saya udah mulai curiga kalau ada orang yang nggak beres terus meminta pembelaan dari orang-orang yang nggak beres lainnya, dan orang-orang nggak beres yang lainnya itu minta pembelaan dari orang-orang yang sama-sama nggak beres juga, dan akhirnya terbuktilah semua circle yang nggak beres ini. Itu yang perlu kita beresin. Jadi oneness ini bukan hanya pahamnya ya, tapi bayangin tuh, berapologet, mungkin dia pikir gini, aku berapologet tenar live tiap hari, satu Indonesia lihat muka aku, terus bisa menseleksi semua cewek-cewek yang kira-kira dia Sama suka. aja lu semuanya. Mungkin entah nanya Sama aja lu anjing, di tempat lu juga ada tuh anjing si LW. akhirnya ngomongin ranjang. Ya. Malu-maluin. Makanya kalian yang mau berapologet, mau membela Kristus, lihat dulu dirimu cocok nggak. Jangan cuma modal HP sama kuota doang. Gitu. Ini cuma sampai aborsi. Haji Oyuis nih temennya. Langsung takut dia. Silakan atau Iksa. No comment, ngeri. Itu aku tadi denger yang pas aborsinya yang No comment. sampai kelihatan. Mau komen ceweknya ngeri anjing. Ini kan apa ya? Ini kan bukan sekali dua kali ya. Dulu kan juga ada yang terbaru si LW, terus yang waktu itu Kiai Murtad sama siapa Prot Putri Sion ya, bre ya, anggur merah di hotel 150.000 kena di prot juga sampai kencing difotoin, kencing difotoin anjing. Geblek anjing manusia nih. Bangsat. Aduh, lu tuh nggak cukup doang ya lu menyembah kelamin dari sorga anjing. Sampai kelamin orang juga lu usil-usilin gitu. Bego. Kita lanjut lagi. Jangan itu. Getar sih. Sampai sengeri itu, guys. Aku Iya lupa loh. Ini kan si Alda Victory ini kan yang katanya kan kata netizen di bawah dirungkatin difitnah waktu bangun pagi-pagi ada benda tumpul di mulutnya sama si Edwin. Ini udah barengan lagi nih. Cepet banget baik kan? Kiamat. Iya. Si kiamat maksudnya. Iya, kata si Edwin. Gua dari netizen di bawah komen gitu. Anjing goblok, gue bilang kok bisa anjing bangun ada benda tumpul di mulut. Apaan tuh benda tumpul? Bingung gue sama kelakuannya, nggak paham. Aku ada juga Bang Kores, cuma aku nggak sempat rekam. Waktu itu si PPJ itu satu apartemen dengan si Bevan. Aku lagi diskusi sama dia. Ngomong dengar suara Bevan. Nunjuk ini jawab ke. Dengar aku langsung kau sama Bevan ya, langsung di live, dimatiin live-nya. Oh gitu.
Oh, Lupa aku. daerah mana mereka. doi ya? Waktu itu dia ke Jakarta. Yang mana yang ke Jakarta? Si PPJ. Oh, Dia pamer kunci mobil, BMW, pamer iPhone. Pokoknya pamer. Dengar sama aku Bevan, suara Bevan. Kau ngapain satu apartemen? sebelum bubar sama Astaga atau setelah bubar sama Astaga? Sebelum. Oh, sebelum bubar sama Astaga ya. Oh iya. Oke, kita lanjut. Ini sih speechless sih. Kayak memang benar-benar amoral. Bahkan sampai anak orang pun dia gak ini. Sampai mau diganti uangnya. Waduh, itu benar-benar pelecehan itu. Kasihan tuh cantik loh si korban tadi tuh cantik, cakep orang. Serius. Iya, umur segitu kayaknya udah 30-an ya Bang ya? Kayaknya 30 lebih. Tapi masih kayak 20-an loh looknya sebenarnya. Iya. Aku tahu kakak itu sering nyanyi-nyanyi. Itu Cantik memang orangnya. parah. Mau sama ini Cari Ikhwan, DM. Kalau mau kesaksian, kita sediakan tempat. Kalau misalnya si Edwin bilang cantik, ini ada dua opsinya. Pertama, Edwin seleranya mie instan. Yang kedua, ceweknya ini goblok kok mau sama Amin gitu. Dua itu opsinya. Lanjut. sama akhir bandel kan. Ya, saya tidak akan menyerang adik saya yang tadi bilang saya abang ya, abang Edwin Huta Barat. Adik saya Rudy Yohanes, thank you ya, ujiannya manggil saya abang. Belum ya dek ya, ini Amin dulu dek, Pak Bom mama Amin dulu. Ini Mikana kita spill tipis-tipis juga. Kita spill tipis-tipis juga Mikana. Jadi teman-teman bakal lebih terkaget lagi, ya kan? Saya tahu kenapa minta gencatan senjata, karena pasti itu tekanan Mikana kepada Rudy Yohanes supaya tolonglah itu, jangan dilibat-libatkan tuh, nanti nggak ada penontonku tuh, nabung ado tuh, pasti begitu. Ya. Anjing goblok si Edwin ini kemana-mana sih anjing, tapi nggak apa-apa lucu bre, nggak apa-apa lucu. Dia ingin nyeret Wandas untuk ikut ke dalam konflik internalnya Tritung ini gitu, kayak gitu. Gak apa-apa, biarin aja supaya panjang. Gua bilang juga ini bakal panjang, Ikhwan, ini bakal panjang. Ini antara, betul kata WK, ini adalah konten kreator versus konten kreator. Kalau kamu mau berapologet, kamu harus tinggalkan dunia konten kreatormu. Betul, konten kreatormu boleh sah-sah aja, ya bebas. Tapi lihat lagi dirimu. Masa iya kamu menjual sesamamu gitu kan? Kamu membiarkan orang yang justru mengalami persekusi. Edis TV pasti kalau dia dari Indonesia seperti itu, pasti dipersekusi. Pasti. Nah terserah dia mau ke Amerika, mau dia kerja kayak, mau dia jalan-jalan, itu bukan urusan Anda. Anda jangan memframing dia, kamu di sana menghujat. Jangan dong. Kalau memang dia menghujat, ya, saya bilang, kalau memang si Edis menghujat, udah ada surat laporannya, ada surat penangkapannya. Saya pun mendukung Edis itu di stop. Tapi caranya gimana men-stop Edis? Undang Abdul Somad, undang Adi Hidayat, undang Zakir Naik, undang siapa yang top-top penghujat Indonesia, ya, bahasa lama, undangnya itu semua, lawannya di Edis TV, selesai, ya enggak? Itu aja. Loh kalau kayak gitu gue juga bisa dong. Coba ketemuin gue sama pendeta Gilbert Louis Mondong gitu. Nanti gue kontakin ini asatidz gue untuk ketemu Edis. Ketemuin gue dulu sama pendeta-pendeta lu yang tergede-gede gitu kan, Daniel Biantoro. Lu pengen apa namanya, rakyat jelata dialog sama pemuka agama, Edis gua kasih ceramah di masjid, kasih gua ceramah di gereja. Gimana? Jangan standar janda Edwin. Kalau lu mau bawa ke sana jangan standar janda gitu loh.
Ya enggak? Atau enggak gini, gua tandem sama Ustadz Abdul Somad ya, lu sama pendeta lu siapa, kayak Daniel Biantoro atau siapa, Gilbert Louis Mondong gitu. Kalau lu mau bawa ke sana, dialog kita 2 versus 2. Berani nggak? Ini orang anjing dipecat sama kerjaannya terus cabut ke Belanda, ngomong kemana-mana. Lanjut. Res, mau Kalau cabut Jumat ya? termasuk nggak, Bang? Nggak, Mas. Ya, sip Bang Del. Selamat mencari domba, cari yang montok. Alright. Ya, Oke, ya, Bang Deo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Tuh, orang dia aja aku tanya, kamu ustadz atau bukan? Bukan. Ya udah, nggak masuk apa-apa. Ada rekamannya kan? Sebelum debat, saya tanya, kamu ustadz atau bukan? Saya bukan ustadz. Ya betul, emang dia bukan ustadz. Dia sama kayak Pak Bom, bisnismen. Bedanya Pak Bom sudah meninggalkan usahanya karena bangkrut. Zuma mendukung usahanya dengan cuan dari dunia apologetika itu. Makanya jual skincare, ya kan? Jual agama. Supaya apa? Supaya nanti keuntungan itu dia putar ke usaha developernya itu. Waduh, ini so tau juga ini anjing si botak sperma babi ini. Gurunda ya, sebelum masuk ke dunia apologetika udah kaya. Gurunda bangun bisnis developer itu pakai duit sendiri dengan mitra-mitranya gitu. Nggak ada urusan dunia apologetika di sana. Lu kira dapat gift 50k, 60k itu ratusan juta jatuhnya. 6 juta, 5 juta doang, Edis lagi, siapa nama lu? Edwin. Dia belum pernah ngelihat uang gede, ikhwan. Jadi ketika lihat muslim atau orang-orang kaya punya usaha yang besar macam Gurunda Zuma, kaget dia. Dan dia menyangka penghasilan TikTok itu bisa mendanai hal tersebut. Itulah kenapa gue bilang para penghujat-penghujat Islam itu datang dari ekonomi menengah ke bawah, orang-orang miskin yang benci sama Islam. Lihatlah perkataan siapa namanya ini, Edwin ini ya, yang mukanya tuh bengkak semua tuh, macam diisi sperma babi. Dia nggak tahu gitu loh, dia nggak tahu bagaimana dunia usaha ini nggak cukup lu support pakai duit apa gift yang ada di TikTok itu nggak cukup, bre. Dablek banget lu jadi orang, makanya jangan kelamaan miskin. Mungkin gara-gara lu nyembah kelamin dari sorga kali, jadi bego begini. Kenapa anjing gua ngata-ngatain penghujat? Lanjut. Ini Bang Kores suaranya bukan di akun yang satu lagi loh, di akun host loh. Ya nggak apa-apa. Room gua sakti, aman-aman. Everything is underwear. Ini aku mau tanya sama Bang Meta ya, aku nggak tahu, cuman aku kayak pernah dengar gitu loh. Iya. Karena itu kan ini kan dia keluar dari kampusnya toh. Siapa? Nikana. Iya, betul. Dia wisudanya juga di Papua kan? Dia bayar. Dia wisudanya nggak di kampus ya, di Papua dia wisuda. Terus dia kayak pernah kena kasus sama laki-laki apa gitu, benar gak sih? Iya. Itu karena masa lalunya dia pekerjaannya kalau kita bongkar ya gak enak juga ya. Dia belum ada nyenggol saya gitu, tapi udah ngemis ke Rudy Yohanes. Kalau saya langsung banget gitu kan kasihan juga. Gitu. Ya, kita akan memberikan bukti yang berseri untuk menunjukkan di mana letak salahnya. Kalian wanes-wanes ngaku apologet, kalian tidak mewakili gereja manapun, ya. Tidak mewakili gereja manapun, dan kalian jangan menghancurkan kami yang punya paham Tritunggal ini, yang punya gereja resmi, yang sesuai dengan ajaran gereja mula-mula. Jadi jangan macam-macam, ya. Jangan macam-macam. Ingat, ajaran kalian tuh ajaran baru yang sudah dikutuk gereja. Gak ada satupun gereja yang punya paham wanes. Kita lihat, gereja timur sama gereja barat tidak pernah skisma gara-gara wanes. Misalnya gereja Katolik mengutuk gereja Ortodok timur, oh kamu wanes, terus Ortodok mengutuk Katolik, oh kamu juga wanes. Pernah nggak? Nggak pernah jadi masalah. Martin Luther pisah dari gereja Katolik. Apakah dia gara-gara menuduh wanes atau Martin Luther jadi wanes? Enggak kan? John Calvin, apakah John Calvin wanes? Enggak. Anglikan wanes? Enggak. Itu bukti bahwa memang Tritunggal itu ajaran para rasul.
Karena itu nggak pernah jadi masalah, meskipun gereja itu terjadi denominasi, terjadi perpecahan. Ya. Jadi kamu yang bukan Kristen, wanes-wanes, udah uruslah dunia kalian sendiri. Ya. Kalau nggak mau, waduh, kita spill-spillan lagi nanti. Ya, Mikana ya, domba suci ya, wanes ya. Kamu si Nathan kan, domba suci, Nathan Melki, Melek kiri. Amin Wijaya, tuh ganti nama aja. Ganti nama jadi penjahat kelamin. Penjahat kan spasi Amin Wijaya. Syukurnya ya salah satu. Apa anjing jayus lu? Ada salah satu apologet Wati juga yang terkenal, Kak Lina Wijaya. Kita masih punya bukti bahwa dia pernah mualaf di Masjid Istiqlal. Ya, jadi saya tidak memasukkan beliau sebagai apologet Kristen. Karena status terakhir memang adalah mualaf Wati, ada surat mualafnya, ya kan. Kasih. Jadi kalau tulisannya menyatakan begini, Anda atas nama Lina Wijaya bukan jemaah Masjid Istiqlal, ya benar aja, karena mungkin Anda udah pindah dan saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu orang itu nulis atas dasar paksaan atau enggak. Karena menurut saya kalau memang benar itu dari Masjid Istiqlal, itu masjid, salah satu masjid terbesar di Indonesia, mestinya diketik dong. Kok tulisan tangan di kertas HVS lagi? Ya, saya pun akan naik ke roomnya Kak Lina kalau disuruh jelasin ini, karena saya cuma ngobrol one on one sama dia, sama beliau, gitu. Oh. Jadi ini Edwin ini respect ya ke Lina ini, Kak Lina gitu kan. Terus yang bagian cabul-cabulnya dia ganti dengan kata-kata tidak benar tadi di awal-awal. Respect dia. Kenapa ya? Menarik juga ini. Oh, nanti di video udah beda lagi. Di video Udah beda lagi nanti di videonya. Oh iya. kertas HVS tulisan tangan. Jadi kayak Anda bikin surat apa ya? Nggak ada kop suratnya, nggak ada kop surat. Saya masih simpan. Dan itu juga berupa video. Karena beliau nunjukin saya dalam bentuk voice call, video call. Video call ya. Jadi video call itu saya simpan di cloud, masih aman sampai sekarang dan saya bisa tunjukkan. Dan itu membuktikan bahwa memang Lina Wijaya bukan Kristen. Ya. Saya di Surabaya, saya pernah ketemu Lina, ya Kak Lina, saya pernah ketemu. Saya ajak makan, saya jemput, saya ajak makan. Kami pergi ke kantor pengacara. Waktu itu kenapa saya tanya, loh ke Surabaya ngapain nggak? Dia ngelapor ada apologet. Ini 2 apologet ya. 2 apologet ini apologet wanes. Jadi modusnya gini teman-teman. 2 apologet ini jual akun TikTok. Dan akun TikTok yang dia jual itu dibeli sama Kak Lina Wijaya. Ya kan, dibeli kan, dipakai live. Nah, orang-orang di situ ngasih koin. Ya kan, ngasih koin. Sama si yang jual ini di WD tahu nggak WD withdraw, ditarik dananya. Kalian tahu nggak cerita ini? Orang ini tahu nggak namanya siapa? Anjing. Nathan Melki sama si Bijita. Nathan Melki itu siapa? Bangsat. Nathan Baginda Nathan. Bangsat anjing, lucu banget. Itu sih ini. Si Nathan itu yang Iya bener-bener aja gua receh ribut kayak banget. Tapi yang kocak juga ya kayak kan gini misalnya, lu jual akun TikTok gitu kan, tapi lu masih connect akun itu, udah dibeli akunnya, ada gift masuk, giftnya diambil. Lina ngamuk di situ karena giftnya diambil. pakai anjing perkara duit receh ribut, sial. aduh. Yang maaf yang itu mana itu? iya. Itu sih domba suci. Iya. Serius? Serius. Emailnya sama. Yes. Yang mata itu. Ya. Jadi sumber masalahnya semuanya wanes teman-teman. Sumber bermasalah. Siapa? Nadia. Ya tadi. Astaga. Aduh. Nathan tak fokus.
Bisa ke situ ya. Katanya ajaran Islam begitulah. Oke, lanjut. Ya, makanya hindarilah circle-circle wanes ini, betul-betul berbahaya teman-teman. Jangan bertoleransi. Ya, temannya apa pagan. Makanya kalau Rudy Yohanes mengaku sebagai adiknya saya mau berhenti, kan kata si Edis tuh suruh bertobat tuh kan, ya kan? Saya sih sedang belajar untuk menjadi orang Kristen yang benar juga. Ya kita sama-sama belajar ya di Rudy. Tapi kalau mau bener, jangan masuk ke circle-circle wanes kayak si Amin, si Mikana. Aduh, ngapain sih? Terus minta validasi dari orang-orang wanes gitu, fungsinya apa teman-teman? Dia mau nggak Ki, lu minta validasi dari orang wanes? Enggak lah. Kemarin Enggak lah. ada pendeta besar, ada orang yang aku pendeta, dia orang besar. Waktu debat masalah Yesus disalib yang ada salam Lord dan segala macam, dia minta validasi dari orang wanes juga. Ada yang tahu nggak siapa? KKB. Wanesnya siapa? Bom Lilin. Lilin. Setahun lalu dia melempar bola, Yudas masuk surga. Waktu itu sebetulnya yang target itu Elia. Ingat ya? Saya juga sampai ribut juga tuh sama beliau. Saya minta maaf tapi waktu itu. Tapi ingat nggak waktu itu permasalahan terjadi, ada wanes yang diundang ke atas. Ada ingat nggak teman-teman? Ini orang-orang lama nih yang tahu. Bersama Tritunggal, dia tendangin, dia framing, dan dia ngundang orang wanes ke atas. Ingat nggak? Bukan Malikil, bukan. John Peter. Yang udah meninggal itu. John Peter meninggal. Apakah harus seperti itu? Enemy of my enemy is my friend. Nggak bisa. Ya udah lama. Itu nggak benar. Peter udah lama meninggal. Oh, John Peter, gua kira Justin Edo. Ya, ketukar gua, John Peter. Ya, circle-circle nggak benar. Ini kalau nggak benar aja. Jadi jangan ada lagi yang membela mereka. Jangan ada yang membela mereka. Saya bukan menghakimi, tapi saya pointing kesalahan yang mana. Saya tunjuk kesalahan yang mana. Boleh dong? Iya, almarhum John Peter, betul. Itu jadi semuanya ini karena wanes. Hati-hati teman-teman sama bidat, ya. Bidat itu bukan hanya berbahaya dari segi Pakai pelajaran, almarhum tapi pula. berbahaya dari segi kelakuan juga. Kayak tadi itu, ajaran sampai abortus, astaga. Itu nyawa loh itu. Bagi kekristenan, Kalau Kristen tuh adalah nyawa. aluminium. Ya, semenjak ada kehidupan, itu adalah nyawa. Dan tidak dibenarkan kalian melakukan free sex. Ngomong firman Tuhan tapi free sex. Kacau. Ya, tetap teman-teman, kita ingetin lagi, apapun yang terjadi di dalam media sosial ini tentang para apologet, ini bukan jadi dasar kalian untuk ngefans. Tetap permasalahan itu tanyakan pada gereja, tanyakan pada gembala, pendeta kalian, romo kalian, penatua itu imam ya, bukan majelis ya. Uskup kalian itu rujukannya ke situ. Ya, apa yang terjadi di sini itu dinamika orang Kristen ya seperti itu. Ya. Jadi jangan mengidola-idolakan. Nanti idola kalian ternyata Mohondo, waduh. Kayak di sini. Cabut semua kalian. Jangan kayak orang Islam mengidolakan Muhammad. Jadi apa? Sekarang ini mereka membela kenajisan Muhammad kan? Waduh, anjir, buset, ini harus kita counter Ikhwan. Loh, Nabi kami di mana menikah Nabi kami? Wanita-wanita berlomba-lomba untuk menjadi istrinya gitu kan? Nah, sedangkan encus lu, Edwin, encus lu. Turun ke dunia butuh vagina orang. Gitu. Apa bermoral menurut lu itu? Terus gua disuruh ajak umat muslim disuruh ajak ke sana gitu. Yang seperti ini lu bilang bermoral, coba otaknya dipakai gitu kan. Belum nanti di sorganya gitu kan. Dalam Islam menikah sama bidadari 72 masing-masing kalau misalnya lu mati syahid dan berkumpul bersama istri lu ketika masih di dunia. Tapi di tempat lu kan enggak. Mati dicerai. Nanti di sono dikawin lagi sama Tuhan lu. Yang kayak gini mau lu sebut bermoral? Coba dipikir dulu otaknya sebelum ngomong, Mabre. Gitu loh. Coba dipikir dulu otaknya gitu kalau kita mau main moral gitu. Justru lu yang harus meninggalkan Tuhan yang tidak bermoral seperti ini, Edwin gitu. Baru lu pindah ke Islam rahmatan lil alamin kayak gitu, bre. Anjir. Mau dibandingin anjing Nabi kami sama Tuhan lu yang begitu sial.
Nggak cuma Tuhan lu, bre. Edwin ya, nggak cuma Tuhan lu nih, gue kasih tahu ya penyembah encus. Tuhan lu, bapaknya, ini udah kedata sama gua, aibnya gua bongkar-bongkar. Masih lu lanjut ngehujat Nabi kami, masih mau lanjut lu. Nanti gua bongkar-bongkar, makin sakit itu kuping lu semua. Mau jadi 3% lu di mari. Gitu, ya. Jadi jangan dibawa ke sana Edwin. Nangis darah lo gua bikin. Lanjut. Ya, aku mau nambahin sedikit. Oh iya, boleh. Mereka kadang-kadang nggak sadar, ya kan? Seperti mereka mengatakan mukjizat Nabi Muhammad membelah membelah bulan. Sementara Nabi Musa membelah laut, nggak dipikirin ini ada Tuhan belah daging kan gitu. Lanjut Bang. Oh iya, gitu kan. Iya, jadi jangan dimulai, bre. Kita kalau belajar moral, Tuhan lu tuh hancur moralnya, Edwin, ya. Ini untuk yang penghujat Islam. Jadi jangan mulai lu ngehujat. Ini Kores ada ini karena para penghujat tercipta. Coba kalau misalnya para penghujat ini tercipta dan dia bertobat gitu. Kores juga resign, bre. Gue bakal jualan teh herbal ramah asam lambung gitu. Nggak akan gue lanjut bubuk-bubukin Tuhan lu. Tuh. Apa benar Rudi Yohanes mengatakan Metatron dan Edi satu promotor apa bang? Tinju. Ya. Tanya aja lah sama mereka ya, teman-teman. Kenal sama Metatron nggak? Saya nggak kenal. Iya. Saya sendirian. Silakan Ki. Mungkin itu dulu. Ya intinya teman-teman diambil positifnya karena saya tadi juga sempat ada yang kompor di room itu bilang, oke kasih tahu Bang Metatron tuh jangan adu domba, kok bongkar ini tentang Lina Wijaya. Terus kemarin balik gue bilang, aduh memang beliau itu udah bikin kasus ngeri loh, korupsi duit Alkitab ya, terus main sama Brondong iya, Waduh. sampai ancam-ancam mau budir dan sebagainya itu sudah ngeri guys. Nggak mungkin dong kita harus menutupi sehingga banyak orang yang kemudian kena prank kemudian hari makin banyak korban-korbannya. Ya udah dibilangin aja ke publik gitu. Itu sih. Framing lagi si Sofiatul sama si Edis biayai. Pasti mereka itu kerja guys. Menurut saya pasti kerja. Menurut saya impossible kalau dibiayain tuh mau. Terus apa untungnya yang biayain tuh apa gitu loh. Ya, dari TikTok nih berapa sih dapatnya gitu loh. Menurut saya seperti itu. Dan ini salam juga ya buat Kak Lina. Assalamualaikum buat Kak Lina yang di bawah ya. Sorry, saya udah bilang ke Kak Lina, sekali nggak jelas nggak jelas, makanya foto kita hitam putih semua. Ya, ada hitam atau putih. Kalau hitam, saya tinggalkan. Ya. Mungkin itu aja teman-teman. Tapi TTW gak ada yang mau di-spill lagi bang, yang terkait KKB. Belum dulu. Kasihan juga kalau aku tunjukin foto-foto kan. Kasihan juga sih dia masih stres tentang channel YouTube-nya. Dia juga bingung mau ngapain kayaknya sih. Ku pantau-pantau aktivitasnya dia juga kayaknya belum ada arah gitu. Saya nggak tega masa orang tenggelam terus saya taruh pemberat lagi di lehernya kan. Saya nggak tega itu teman-teman. Tenggelam karena apa? Karena nggak bisa berenang. Karena terlalu berat. Jadi cangkar kan. Tapi aku tuh masih ini sih, kayak kenapa dia tiba-tiba umumin Cat sebagai pendeta. Kayak apa ya, kayak menurutku kayak keputusan yang terlalu tergesa-gesa untuk ofensif itu. Ya jelas. Ya lucu aja lu nggak pernah jadi pendeta tiba-tiba lu bilang lu dipecat. Ya sebetulnya itu pengaburan informasi ya, supaya kamu nggak bisa dituduh lagi bahwa kamu adalah pendeta gitu. Betul. Karena dengan ini gue benerin kayak gitu, otomatis publik akan menilai, oh Pak Bobo pernah jadi pendeta kok. Kenapa dia pernah? Iya karena dia bilang dia pernah dipecat. Pecat itu kan hal yang memalukan ya kan. Nah dalam hal ini dia lebih memilih mengaku dipecat daripada dia mengaku jadi pendeta. Kenapa nggak jelasin aja dia pendeta?
Kenapa begitu dia muncul setelah menghapus YouTube-nya itu, dia menggunakan diksi baru, hamba Tuhan. Hamba Tuhan apakah pendeta? Belum tentu, ya kan? Sebelumnya pendeta, dia bilang. Kalau aku sih mensinyalirnya ya, beliau mengatakan dipecat supaya kalau kita cari namanya di Google kok udah nggak ada semua. Ya, dia bilang ya saya udah dipecat, makanya nggak ada dimanapun. Iya kan? Iya. Kok nggak ada di sinode manapun sebagai anggota di gereja manapun? Kenapa? Ya karena sudah dipecat, pasti alasannya gitu. Makanya udah dihapus. Sepakat, tapi kita lihat permainannya aja. Ini waktu dia ngaku pendeta ya. Saya sekolah, saya mendapatkan gelar. Saya di salah satu beberapa gereja yang angkat saya sebagai pendeta di situ. Di gereja yang sangat sesuatu di sini. Karena kalau sampai saya tahu dari gereja yang kecil yang bersangkat saya akan dipecat. Saya mesti teman-teman paham ya. Jadi orang yang selama ini isukan saya memang itu benar. Dia bilang dia salah satu dari beberapa gereja, tapi pengakuannya jadi pecat 2 gereja. Aneh nggak? Lalu dia bilang gelarnya bukan dari kependetaan. Ya benar, karena memang dia gelarnya dari STIH Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Padahal lulus nggak? Ini yang jadi pertanyaan lagi, lulus nggak? Aku nggak mau spill aja. Dia berani nggak dia bilang dia lulus? Kalau saya data saya beneran, data saya bukan main-main. Beda sama Islam di framing. Kemarin istrinya Pak Bom di framing sama Islam, bukan salon coba. Tahu nggak dari mana datanya Islam bahwa istrinya Pak Bom buka salon? Dari mana? Katanya gara-gara Pak Bom sering live pakai wig kan, itu pinjem dari salon istrinya. Sekarang Bom diajar anjing kasihan banget. Semua dimakan, Bre. Terus yang Doi ortodoks. bilang yang Pak Bum itu gerejanya kemana, terus berapa tahun sekali ke gerejanya, gimana itu Bang? Dia itu gereja abangnya Ki. Tiap hari Daftar kena kok. Enggak, dia nggak ke gereja karena beda daerah. Ya, gereja abangnya yang namanya Pak Irwan Kendek itu. Pendeta Irwan Kendek. kesitunya tiap minggu atau sebulan sekali atau setahun sekali atau gimana? Kalau pengen sekali. Hah? Kalau pengen sekali. Terus kalau nggak ke situ nggak ke mana lagi dong berarti? Nggak kemana-mana, makanya nih yang ada bebannya di dia mesti membuktikan bahwa dia jemaat gereja mana. Kalau saya sih saya gampang, kita gampang nunjukin gereja di mana gitu. Masa lalunya dia siapa, si. Oke, berakhir Ikhwan ya, demikianlah info yang gue sampaikan terbaru. Nanti ada konteran-konterannya dari Rudy Yohanes tentang perkara ini, dan kita menyaksikan bagaimana kenyang juga anjing Pak di siang hari setelah Jumat yang hari penuh berkah ini. Mereka membongkar aibnya sendiri. Ih, buset. Sampai aborsi pun buset dah. Si Amin gitu bentuknya. Ceweknya kata si Metatron cantik, anjir. Bisa segitunya ya. Itulah kenapa Ikhwan ya. Di mereka itu inilah efek negatif ketika dosa sudah ditebus gitu. Dosa sudah ditebus dari kapan tahun kan. Jadi orang-orang juga dosa gue udah ditebus ini. Ya, gue nggak berdosa dong, ngapa-ngapain kan gitu ya. Di dunia dihukum juga tetap Tuhan udah nebus gue kan gitu jadinya. Dan nanti kalau misalnya dibilang enggak dong, lu tetap harus berbuat baik, lu harus tetap menjaga supaya lu nggak berbuat dosa karena karena nanti lu akan masuk neraka jadinya. Nah kalau gitu ngapain ada penebusan, nanti nggak tetap masuk neraka, bingung kiri kanan jadinya. Maka dari itu Islamlah yang benar Ikhwan. Penghujat Islam nggak bisa menembus pertahanan di mana konsep keselamatan dalam Islam itu sangat kokoh. Ya iyalah, Tuhannya aja maha perkasa, maha gagah, maha perencana, maha teliti, maha adil dan maha baik gitu. Gimana lu mau ngacak-ngacak konsep keselamatan dalam Islam? Dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW sampai ke kita di tahun 2025, konsep yang dipakai adalah pertaubatan. Karena yang namanya manusia tempatnya salah. Setiap salah lu tobat, setiap salah lu tobat, setiap salah lu tobat gitu kan. Sampai lu mati lu tobat. Bukan lu belum lahir lu udah berdosa, tapi sebelum lu lahir udah ada Tuhan yang nebus dosa lu. Jadi ketika lu lahir lu berdosa, lu udah nggak berdosa lagi. Apalah ini?